Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah yang mana Allah telah memunculkan hambanya dari golongan umat Nabi Muhammad di majlis Nur Mustafa, di majlis yang dimuliakan oleh Allah, yang mana majlis tersebut begitu banyak ridho, keberkahan diberikan kepada setiap orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dunia ini begitu banyak orang-orang mendapatkan daripada ujian, sehingga di dalam ujian tersebut banyak yang tidak sukses, banyak orang yang tidak berhasil mendapatkan ujian. Padahal ujian yang diberikan oleh Allah adalah suatu tingkatan yang akan menjadi dirinya beriman, yang akan menjadi dirinya dicintai oleh Allah dan dirindukan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan dunia ini ada 3 bagian. Yang pertama orang mukmin, yang kedua orang munafik, dan yang ketiga orang kafir. Apa kepada orang mukmin? Yaitu dunia untuk dijadikan bekal akhiratnya nanti. Dia banyak mencari dunia, setelah dia mendapatkan dunianya, kemudian dia bagi-bagi hartanya. Banyak bersedekah dengan hartanya, banyak berbuat baik dengan hartanya, sehingga menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi orang beriman. Karena apa? Dunia untuk dijadikan bekal menuju akhirat. Kadang-kala ada orang memiliki harta, tetapi hartanya membuat dirinya masuk ke dalam neraka jahanam. Kenapa bisa demikian? Karena lupa kehadiran Allah dalam jiwanya. Karena mereka lupa atas penciptaannya. Padahal semua yang diberikan di bumi ini dari Allah. Makanya orang saleh itu dia berdoa, jadikanlah dunia itu di tanganku dan akhirat di hatiku. Kenapa mereka meminta dunia di akhirat di hatinya? Karena agar tidak memiliki dunia dalam jiwanya, tidak mencintai seutuhnya dengan dunianya. Karena yang dicintainya hanya baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu orang mukmin yang tidak cinta dengan dunia. Sehingga Imam Haddad mengatakan, carilah duniamu 70%, akhiratmu 30%. Tuh, diperintahkan sama Imam Haddad. Nah, kenapa? Mereka orang-orang terpercaya, mereka orang-orang tertinggi, mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka yang takut kepada Allah dimanapun dia berada, sehingga dia jalankan namanya mukmin pada dirinya. Banyak orang mengaku saya iman kepada Allah, saya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi pelaksanaannya mana? Perilakunya sebagai orang beriman mana?
Mana gerakannya dari contoh yang dicontoh oleh baginda Muhammad? Mana yang dilakukannya? Kagak ada. Dia takut kehabisan harta, takut menghabiskan harta untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, takut. Bahkan ada orang miskin di pinggir jalan, mereka tidak memberikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Tuh, biar 1.000 rupiah kasihkan. Di ketok pintu rumah kita, berikan. Sekedar untuk berbaik sangka, walaupun dia mengumpulkan harta, malas bekerja, tapi niat kita bukan tujuan itu, tapi tujuan apa? Infak di jalan Allah, agar harta kita menjadi jalan menuju surga. Itu bekal akhirat bagi orang mukmin. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Orang munafik. Ini orang munafik nih. Munafik paling bahaya. Pura-pura cinta, pura-pura muhibbin, pura-pura beri kasih sayang, tetapi di belakangnya tidak ada kata kasih sayangnya. Di belakangnya ingin menghancurkannya, di belakangnya ingin merobohkannya. Bahkan talabul ilm pun, pencari ilmu pun banyak yang menyakiti hati gurunya sendiri. Banyak. Itu tanda orang munafik. Tanda tidak mencintai seorang pengajar, seorang ulama, seorang soleh. Kalau seperti demikian, kalau sudah kata munafik, berarti munafik itu tempatnya bidarkil asfali minan nar, di bawah, paling di bawah neraka jahanam. Di asfali paling terbawa neraka jahanam. Neraka jahanam itu warna apinya warnanya putih. Tempat siapakah di dalamnya? Minal munafikin, minal musyrikin, minal orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak melakukan ibadah di hadapan Allah, dan termasuk adalah orang-orang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bidaikal asfari minan nar. Nauzubillah. Itu orang munafik. Tuh, di zaman Nabi banyak orang munafik. Pura-pura bantu Nabi Muhammad. Itu orang munafik berkepala berapa? 2, bahkan lebih dari 2. 5. Di depan bagus, di belakang menusuk. Itu orang munafik. Hati-hati sifat munafik itu. Jangan sampai kita miliki sifat munafik. Sebab munafik tidak dicintai oleh baginda Muhammad, tidak dicintai oleh Allah, tidak dicintai orang saleh. Kalau sudah ada dalam dirinya munafik, demi Allah tidak akan pernah mencium surganya Allah. Auzubillah. Itu orang munafik yang kedua. Apa itu orang munafik? Dunia untuk dijadikan perhiasan. Dunia dikumpulin, harta dikumpulin, masih mau naik jabatan, masih kurang hartanya disimpan, dikumpulin, mau lagi periode yang kedua. Tuh. Padahal begitu. Tujuannya apa? Perut. Tujuannya apa? Mengumpulkan harta. Tujuannya apa? Ya Allah, bukan tujuan karena Allah untuk membantu orang, untuk merakyatkan, mensejahterakan rakyatnya. Bukan. Tujuannya pribadi. Tujuannya biar ATM-nya gemuk. Bukan badannya gemuk, tapi ATM gemuk. Itu orang munafik. Hati-hati. Yang ketiga apa kata? Orang kafir. Nah, orang kafir ini sudah jelas-jelas. Ya, udah musuh nyata. Orang kafir musuh yang nyata. Udah keluar dari Islam. Dunia hanya untuk apa? Dinikmati orang kafir. Mau berzina tidak apa-apa. Mau minum minuman keras, mabuk kiri kanan, tidak apa-apa. Nikmati dunia ini. Bunuh sana, tembak sana, tembak sini, bantu sana, bantu sini. Apalagi? Luar biasa. Nyoblos sana, nyoblos sini untuk keperluan pribadi. Dukung sana, dukung. La ilaha. Orang kafir
Tidak peduli. Mau lu hancur-hancur, mau lu rusak-rusak, agak apa-apa, nggak peduli. Yang penting gue nikmatin. Haram, halal, semua masuk. Kelihatan auratnya kagak apa-apa. Yang penting gue happy. Happy lu di dunia nggak apa-apa, silahkan senang-senang. Bergembira, bersenang-senang kau di dunia. Melakukan apa saja yang kau lakukan, maksiat saja apa yang kau inginkan. Tapi ingat, pembalasannya pasti ada. Senang kau di dunia, di akhirat kamu di Nauzubillah, di hati. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Al-wana kana dunya indahum wa'diyah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita semua rahmat. Ya, sekelompok kepada kelompok orang yang Allah jadikan dunia itu adalah titipan saja. Titipan. Anakmu titipan, istrimu titipan, harta titipan, semua titipan. Jangan dibangga-banggakan. Mobil mewah, HP iPhone 15 Pro Max. Apalagi mukanya ganteng. Agak titipan kalau kecantikan titipan sementara, kagak ada yang kekal. Kata Imam Hasan Basri, titipan saja. Jangan sampai kita lupakan atas titipan ini, amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apalagi kata selanjutnya, fa'addu ila ma'ani ta'annahum alaiha summarahu fitifafan. Tifafan. Luar biasa kata-katanya. Kata Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri. Jadikan sungguh beruntung orang yang Allah jadikan dunia cuma titipan. Sungguh beruntung. Dia tahu ini titipan, dia tidak gunakan. Titipan itu digunakan dengan baik. Titipan itu digunakan dengan sempurna. Tidak disia-siakan titipan Allah. Anaknya dia ada punya anak, dia didik dengan agama. Punya istri dididik dengan agama. Semua diberikan untuk jalan menuju ridho Allah. Sehingga apa? Titipan itu menuju bekal akhir. Bu, udah paham? Titi, kecantikan titi, gak apa-apa, mau cantik gak masalah, mau elok gak masalah. Tapi ingat, hati-hati, jaga daripada auratnya, dari pandangan laki-laki. Laki-laki itu matanya buah. Hati-hati, jangan tergoda, jangan pengaruh dengan godaan, rayuan gombal. Laki perempuannya sekarang ini mudah sekali dirayu. Cantiknya kamu, Masya Allah. Eloknya kamu, bodinya Masya Allah. Aku tidak lihat wajahmu sehari saja kayak 1000 tahun lamanya. Jangan pernah pengaruh. Jangan pernah pengaruh. Apa saja dikatakan laki-laki, kalau bukan beriman, kau datang di tempat rumahku, berkata kepada orang tuaku, aku lamar diri. Itu yang yakin. Bukan jalan berduaan. Ayo kita jalan berduaan, bikin makan apa saja, ayo aku yang bayar. Setelah itu Allah yang tahu. Banyak setannya. Setan memang kita tidak lihat, yang jadi setan juga itu orangnya. Ya betul tidak Bu? Laki-laki ini jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Mulutnya kayak ular, lidahnya kayak ular. Tapi kalau laki-laki yang beriman, agak ada. Dia tidak ajak kita. Dia tidak ajak wanitanya, kekasihnya, cintanya yang dia sukai untuk ajak berdoa, tidak mau. Dia perlu ajak orang tuanya bertiga, berempat. Itu orang beriman. Datang ke rumahnya dengan baik, dengan sopan, penuh akhlak. Nah, itu orang bertakwa yang betul-betul setia dan betul-betul bertakwa. Jangan sembarangan. Jadi kalau ada laki-laki ganteng, kaya, diajak keluar, mau? Jangan. Sama-sama jadi
Ya. Ya talibat dunya litabar tertukar rindu abar. Ya talibat dunya litaburra tertukar di dunia abar. Ya. Wahai orang-orang yang mencari dunia untuk mendapatkan kebaikan, ketahuilah meninggalkan dunia itu lebih baik daripada perbuatan baik. Meninggalkan dunia itu lebih baik daripada perbuatan baik. Karena apa? Sebab kalau orang cinta dunia, penuh dengan dunia, lupa. Kalau tidak kuat tapi kalau dia tinggalkan dunianya dan berbuat baik, alangkah mulianya dia dan akan menuju kecintaan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula. Itu kata Habib dalam Habib Husain bin Tahir. Habib Husain bin Tahir berkata di dalam syairnya yang artinya, siapa orang yang menjadikan dunia sebagai mahkota, ya, siapa orang yang menjadikan dunianya bagikan mahkota, akan dikotorinya, akan menjatuhkannya, akan dihinakannya. Tuh. Ya. Orang yang menjadikan dunia sebagai mahkota akan dikotorinya dirinya, akan diberikan duri, akan menjatuhkannya, jatuh, dirinya akan jatuh, akan hina hidupnya. Orang menjadikan dunia ini mahkota, dunia ini luar biasa, cinta Allah luar biasa, lupa darah. Terus tetapi sebaliknya, siapa orang yang menjadikan dunia sebagai alas kaki, dengan baik, untuk menyelamatkan dari najis, dari duri, dari perkara yang menyakiti dia, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Tuh, luar biasa. Dari najis, dunia ini najis tidak? Najis, hakikatnya najis. Ada mobil Alfa, najis ya? Hakikatnya najis. Nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Terus apa itu dunia? Duri. Dunia ini duri. Dapat melupakan segala hal, apapun itu. Makanya itu hati-hati. Jangan sampai kita cinta dengan dunia sepenuhnya, jangan. 30% saja. Ya. Terus dapat menghinakannya, tetapi apabila dia, maka dia akan menjadi orang yang mulia kalau dia hindari itu semua, menjadi hamba yang bermulia, hamba yang beriman, hamba yang dirindukan sama Nabi Muhammad SAW. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dia mengatakan ada 3 masalah di dunia itu. Ada 3 masalah. Apa itu? Mengagungkannya kamu kepada dunia. Kamu suka mengagungkan dunia. Itu perkara, masalah. Kata Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Apa yang kedua? Cintanya kamu kepada dunia. Selalu cinta. Tidak mau. Dunia pikirannya dari pagi kerja sampai malam. Pikirannya perempuan, pikirannya ini, pikiran macam-macam. Pikirannya legend. Pikirannya ini, pikirannya motor-motoran, ditangkap dan 12 malam. Begitu. Ya. Tamak kepada dunia, tamak, nggak pernah ada syukur, kurang terus. Dapat rumah 1, pingin 2 rumah, dapat 2 rumah, pingin 3, dapat mobil 2, 3, pingin ini emas 1 gunung, mau 2 gunung. Itu sifatnya manusia. Mahalul lisan wal khata. Mahalul khata wal lisan. Tempat kesalahan, tempat kehilapan, lupa. Makanya itu manusia pikiran suka lupa. Ya, makanya lupa kita, sesuatu yang kita lupakan, sesuatu yang kita kerjakan tidak bagus, maka banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah. Pulang malam itu nggak apa-apa, yang penting tujuannya zikir. Pulang malam nggak apa-apa, mau malam itu orang wali Solo, wali-wali Allah itu kalau malam beribadah kepada Allah. Dia itu ciptaan Allah, bukan malam-malam pulang nonton film. Gak tahu keluar sama siapa. Bukan malam-malam sama-sama
rombongan teman-temannya, geng-geng motor. Tetapi bangun di tengah malam makin dekat kepada Allah. Banyak-banyak istighfar. Makanya banyak cobaan turun karena dirinya sendiri. Sehingga apa dikatakan ada, saya bukan bisa, saya betul kali jalani itu. Saya betul jalani, masya Allah, luar biasa. Kewaliannya, kehebatannya, keilmuannya. Ada 4 kelezatan bagi orang yang meninggalkan dunia. Tuh. Ada 4 kelezatan bagi orang yang meninggalkan dunia. Ada 4. Catat itu di ilmu luar biasa ilmu. Apa yang pertama? Kelezatan di dalam berzikir. Kelezatan dalam berzikir. Itu Al-Habib Abdurrahman As-Segaf kalau berzikir sampai 60.000. 60.000. Saking nikmatnya dia berzikir, tidak pernah bergerak. Sampai berzikirnya, bahkan Habib Abu Bakar As-Segaf kalau dia berzikir, semua bajunya itu bercahaya. Sampai pembantunya itu tidak kuat dia cahayanya bajunya. Baru bajunya tidak kuat pembantunya melihatnya. Bagaimana dengan orangnya? Itu. 4 kelezatan bagi orang yang meninggalkan dunia. Yang kedua apa? Kelezatan di dalam sholat. Kalau mau khusyuk dalam sholat. Sekarang ini kita banyak tidak khusyuk dalam sholat. Tidak banyak. Banyak yang sembahyang begitu aja sembahyang nggak pulang, main lagi, bicara kotor lagi, ucapan tidak baik lagi, kurang ajar sama orang tua lagi. Padahal dia sholat. Inna sholatin takhsya'il fahsya'i wal. Sholat itu mencegah kemungkaran, mencegah kejelekan, mencegah kehinaan. Kalau kita sholat semua terjaga, dihindarkan segala maksiat. Tapi kenapa ini makin banyak orang makin banyak sholat, makin banyak maksiat? Kenapa? Karena dia tidak nikmati sholatnya. Imam Haddad kalau takbir dalam sholatnya, Allahu Akbar, itu tembok retak. Dan tembok itu jadi retak. Tapi takbir doang itu takbir. Allahu Akbar retak. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Zubair Taib kalau dia sholat takbir Allahu Akbar, di depannya Ka'bah. Ini lebih hebat lagi. Syekh Abdul Qadir Jailani setiap takbir junub. Saking lezatnya dia sholat. Setiap dia takbir sholat, di dalam setiap sholatnya sampai 70 kali junub, keluar air maninya. Saking lezatnya dalam ibadah. Apakah batal? Batal kagak? Batal tidak? Batal. Kagak. Air mani itu suci apa kotor? Suci. Tapi keluar air mani itu harus mandi. Tapi ini khususia kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam sholatnya sampai 7 kali dia keluar air mani. Saking lezatnya dia ibadah kepada Allah. Kita innalillahi Allahu Akbar. Kagak ada nikmatnya. Pikirannya kacau. Aduh, sebentar lagi saya keluar nih. Janjian sama pacarku. Gimana mau dapat lezat sholatnya? Bagaimana mau tenang ibadahnya? Bagaimana mau terangkat derajatnya? Karena sholat saja kagak teratur, kacau semua. Mana sholat kita diterima? Makanya setiap perbuatan yang baik, insya Allah salah satu di antara perbuatan baik itu ada yang diterima oleh Allah, yaitu dapat masuk kita ke dalam surga. Makanya banyak orang sholat belum tentu surga. Makanya minta sama Allah biar itu diterima ibadah kita. Cara berwudunya kita bagaimana, bagus tidak? Begitu sholat, insya Allah khusyuk karena sudah teratur dalam berwudu. Terus kelezatan di dalam baca Quran. Baca Quran tuh. Sahabat-sahabat semua itu, bahkan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu
Itu kalau salatnya 1 rakaat 15 juz. 1 rakaat 15 juz. Sampai-sampai cucunya, anaknya Sayyidina Husain Ali Zainal Abidin dikatakan ahli sujud, bukan ahli ibadah. 1000 rakaat salat sunnah. Itu tamat terus. Jadi setiap salatnya tamat Al-Quran. 1 kali, 2 kali, sampai 1000 kali. Pernah Al-Quran semua. Nikmat ibadahnya. Wajar dia dapatkan kelezatan ibadah. Terus yang ketiga, yang keempat, kelezatan di dalam membangun kelezatan dalam bangun malam. Makanya minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya bangun malam. Bukan begadang. Bukan begadang main HP. Bukan begadang main legend. Sampai tengah malam tidak tidur, subuh kebelablasan. Gimana mau jadi orang soleh? Bagaimana pengajian ini? Antum mau dekat. Antum mau dapatkan rahmat, mau dapatkan berkah. Bagaimana? Datangnya aja terlambat. Tidak ikut zikiran berjamaah. Orang dulu itu sebelum datang gurunya, belum datang habibnya, belum datang kiainya, udah ada semua kumpul. Udah zikir semua. Udah baca mau kasidah-kasidah, memuji Nabi Muhammad, memuji para aulia soleh. Ini kagak. Nanti mau habis baru datang. Ya, dapat ya dapat. Dapatnya 1/4 doang. Gak full. Ada lagi yang datang. Main, cerita. Sama aja bohong. Ada. Ada lagi datang. Main-main bercanda. Tergantung lah. Makanya itu kita harus ada perubahan. Gak usah jadi begini terus. Gak usah jadi mau ditegur. Gak usah. Harus ada perubahan. Umur kita berapa sekarang? Umur kita ini berapa? Kalau tidak ada perubahan sampai sekarang, mulai sekarang kita besarkan, kita muliakan, kita agungkan, lakukan kembali pada diri kita. Inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau bukan kita merubah, tidak akan bisa berubah. Makanya ibu-ibu, bu, adik-adikku yang suka lambat datang, kalau mungkin cepat dapat ridho sempurna 100% diberikan oleh Allah, cepat datang. Anak muda di sini, ya memang kalau malam begini kerjanya apa sih? Paling tidur, paling nonton, atau main HP, paling doang itu. Kalau cepat datang, insya Allah zikir sama-sama, bareng sama-sama, istighfar yang sama-sama, baca Asmaul Husna sama-sama, baca sholat berjamaah di masjid. Habis sholat berjamaah kita langsung baca maulid. Jam 9 sudah selesai. Pulang kita di rumah sudah dapat asar, dapat berkah yang tentang 4 kelezatan yang diberikan oleh Allah. Tuh, para ulama mengatakan demikian. Ya, mudah-mudahan insya Allah yang hadir di tempat ini ada perubahannya insya Allah. Berubah jadi 4 kelezatan yang diberikan oleh Allah, yaitu menjaga zikirnya, menjaga sholatnya, dan menjaga baca Qur'annya, dan serta menjaga bangun malamnya. Mudah-mudahan Allah ridho kita semua, diberikan ridho kerahmatan, diberkahi oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.